Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam bagi teman-teman semua yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Mila Tinda Fadilah dari S2 Sistem Informasi Institut Teknologi 10 November, nomor NRP 60263 6232021. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita melakukan simulasi dinamik dengan menggunakan bantuan salah satu software, yaitu software Vensim. Saya izin share screen terlebih dahulu untuk menunjukkan bagaimana software Vensim itu sendiri. Nah, jadi Vensim adalah software atau perangkat lunak simulasi yang dikembangkan oleh Ventana System. Jadi, di sini kegunaan Vensim sendiri adalah untuk memodelkan sistem dinamis, seperti bagaimana cara memahami suatu sistem yang bisa berubah dari waktu ke waktu. Dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi itu bisa kita lihat di Vensim itu sendiri. Dan salah satu model yang sering digunakan di Vensim adalah Casual Loop Diagram atau CLD. Lalu yang kedua ada Stock and Flow Diagram. Jadi diagram-diagram tersebut akan membantu untuk memvisualisasikan bagaimana sistem tersebut berjalan dan aliran dari suatu sistem itu berubah karena faktor-faktor apa saja bisa dilihat dari software Vensim. Sebelum lanjut ke penjelasan yang lebih jauh, untuk penggunaan software Vensim ini bisa di-download melalui website vensim.com. Di sini ada eh, bagian menu download. Jika kalian masih belum mendownload, di sini bisa digunakan secara free. Eh, Apalagi kalau misalkan masih sekolah bisa menggunakan software ini dengan educational purpose atau tujuan edukasi pendidikan seperti itu. Lalu untuk cara downloadnya bisa disesuaikan dengan OS masing-masing atau kalian misalkan pakai Windows atau eh, pakai versi Mac OS itu bisa disesuaikan. Setelah diinstal, eh, bisa langsung digunakan di Vensim-nya. Jadi untuk tampilan Vensim sendiri, tampilan barunya itu seperti ini. Ya, seperti ini. Bukan baru ya ini ya. Ini skenario seperti ini kalau tampilan barunya. Jadi di sini ada sketch untuk menggambar diagramnya, lalu ada beberapa menu untuk menuliskan variabelnya atau menuliskan stoknya, lalu menuliskan inflow dan outflow-nya, itu bisa digunakan. Untuk sekarang saya langsung saja mendemokan SFD yang sudah saya buat, yaitu SFD tentang kualitas lulusan sekolah menengah kejuruan yang dilihat dari relevansi kurikulum sekolah menengah kejuruan. Jadi di sini saya akan eh, meran model ini dan sebelum melihat hasil grafiknya, di sini ada inflow dan outflow-nya, yaitu inflow-nya peningkatan relevansi kurikulum sekolah menengah kejuruan dengan didukung beberapa variabel, yaitu perkembangan kompetensi soft skill siswa, inklusi sosial dan keberagaman, lalu ada dukungan TIK. Nah, di sini uh,
Yang di kotak hijau ini adalah skenario yang akan saya buat, yaitu variabel yang dapat menambah nilai dari relevansi kurikulum SMK dilihat dari demand kebutuhan kerja di luar jurusan SMK. Lalu yang kedua, untuk outflow-nya dipengaruhi oleh penurunan relevansi kurikulum sekolah menengah kejuruan yang eh, dipengaruhi oleh perubahan cepat di dunia kerja, lalu kurangnya dukungan pemerintah. Lalu di sini relevansi kurikulum sekolah menengah kejuruan juga memengaruhi kualitas lulusan SMK, yaitu main fokus atau main tujuan yang ada di SFD saya ini, yang didukung oleh keberhasilan siswa dalam program sertifikasi kompetensi dan akses ke bahan ajar digital atau akses ke learning management system. Mbak, selanjutnya mari kita lihat grafik yang sudah di-run dan sistemnya. Oke, ya. Kita akan coba lihat CFD base modelnya di sini. Oke, di sini saya melakukan perpindahan data agar bisa dilakukan perbandingan antara base model SFD dan skenario final SFD. Oke, gambarnya seperti ini. Jadi, dari skenario yang sudah saya buat atau variabel yang mendukung relevansi kurikulum sekolah menengah kejuruan sudah saya buat, sangat memengaruhi hasil persenan dari relevansi kurikulum sekolah menengah kejuruan yang awalnya di tahun 2030 ke atas nilai relevansi kurikulum masih di angka 77,742%. Ketika melakukan skenario yang sudah dibuat, akan mencapai nilai melebihi 100%, yaitu 107,88%. Jadi, dengan adanya grafik seperti ini bisa memudahkan kita ketika memodelkan salah satu siklus atau simulasi dinamik di suatu sistem. Jadi kita bisa melakukan perbaikan yang relevan dari situ. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya akan stop share. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak penjelasan dari final project ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.